Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku, Valena Eza. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gimana sih cara untuk menaikkan retensi di platform Vizo, untuk cerita-cerita di Vizo lah gitu. Nah, kita akan bahas bersama-sama, mumpung aku memang kemarin banyak banget melakukan praktek penelitian dari beberapa narasumber yang memberikan saran untuk menaikkan retensi itu kayak gini loh kak gitu. Terus aku lakuin langsung dan ternyata emang bener gitu kan. Nah, ini aku sampaikan ke kalian berdasarkan riset juga dan berdasarkan keterangan yang aku dapat dari beberapa narasumber. Daripada penasaran, kita lanjut aja belajar bareng with Valenas. Mari kita bahas. Nah, di sini kita sebelum membahas tentang tips cara menaikkan retensi, aku mau jawab dulu nih pertanyaan kalian. Kenapa sih kak retensi kok bisa turun? Gitu. Jujur aku barusan sharing sama Kak Ayun sebagai editor. Mohon maaf ya rame karena memang aku di pinggir jalan. Nah, aku sempat tanya sama Kak Ayun gitu kan, Kak, kenapa sih kok retensi di Vizo itu bisa turun? Apa sih penyebabnya? Faktornya tuh apa sih gitu? Nah, faktornya ternyata adalah yang paling signifikan itu adalah tentang promosi. Jadi semakin ceritamu dipromosikan oleh Vizo, maka subscribe dan viewers semakin naik. Tapi retensi yang kamu dapatkan akan lebih berat. Jadi nanti kamu akan mencapai retensi itu lebih berat lah istilahnya gitu. Ini menurutku agak aneh, karena apa? Kan kita berharap kan di platform-platform lain malah kita bangga banget nih dipromosiin gitu. Ternyata kalau di Vizo enggak. Ini tuh bukan jadi hal yang membanggakan untuk dipromosikan gitu. Karena apa? Ketika kita dipromosikan, kita view-nya banyak, subscribe-nya banyak, tapi retensinya berat. Ini beratnya kenapa? Logikanya sih menurut aku sendiri loh ya. Pembaca, pemula gitu kan. Melihat promosi Vizo kan tampil di beranda kita, kadang di Instagram kita, kadang di Facebook kita. Kan yang dilihatin yang menarik tuh, ya kan? Nah, terus dia klik. Dia kan gak mikir mempengaruhi retensi atau enggak. Dia gak tahu sebagai pembaca gitu kan. Nah, terus dia baca, baru baca awal, oh lumayan menarik nih. Baca yang kedua, oh lumayan menarik nih. Setelah baca ketiga, keempat, dia boring. Apa yang dia lakukan? Dia scroll. Nah, ini mungkin yang menghancurkan penulis guys. Walaupun dia udah subscribe kamu, sudah viewers kamu, tapi tetap ketika dia tidak puas dengan cerita, walaupun itu mungkin bukan halaman pertama, halaman kedua, mungkin dia bosen di halaman kelima atau di halaman keenam, dia main scroll aja. Nah, inilah yang membuat retensi kita hancur. Itu sih kalau logikanya aku gitu. Senangkepku seperti itu. Mungkin bisa jadi pembaca itu kayak gitu guys. Makanya promosi ini kalau memang nih ceritamu dipromosi, berarti kamu juga harus gencar nih mencari retensi. Jadi kamu jangan seneng dulu di depan. Nah, ini yang pertama, menghancurkan retensi itu dari promosi. Yang kedua, scroll. Nah, yang ketiga, jadi retensi turun tuh karena di awal tuh retensinya gede. Terus nanti semakin ke belakang semakin turun gitu. Nah, ini katanya editor kebanyakan sih karena strategi penulis sendiri. Jadi dari segi alur yang membosankan itu tadi membuat si pembaca ini tidak bertahan di cerita kamu gitu. Jadi awal-awal wah udah menarik nih. Semakin ke belakang mungkin si penulis sendiri juga boring buat nulis gitu kan. Yang penting target aja gitu. Karena targetnya Vizo kan gak main-main tuh. 1 bulan 70.000 untuk pertama di awal gitu kan. Ada juga yang dia 30.000 gitu. Tapi kan dia gencar retensinya. Jadi dia
mungkin nggak fokus nih buat membuat cerita yang bagus. Padahal ketika kamu membuat cerita yang tidak membosankan, ini tuh akan membantu kamu banget untuk menaikkan retensi kamu. Nah, tapi yang terjadi di penulis, kebanyakan di bab kelima sampai ke belakang itu ceritanya itu alur ceritanya gimana ya? Terkesan bertele-tele, terkesan gregetnya itu malah bukannya semakin greget, tapi gregetnya itu semakin menghilang gitu. Jadi ini masukan beberapa editor ya guys, itu seperti itu. Jadi yang bikin turun ya udah 3 tadi itu yang aku sebutin. Yang pertama promosi, yang kedua dari scroll men-scroll ya kan, yang ketiga adalah alur yang membosankan. Udah 3 itu aja yang bikin retensi kalian turun. Oke, sekarang kita bahas gimana sih caranya, tipsnya untuk menaikkan retensi. Nah, cara yang pertama adalah kalian harus mentargetkan diri kalian itu kepengen memilih 30.000 kata atau 70.000 kata dulu. Jadi dalam 1 bulan itu boleh deh kalian promosi mulai dari awal kalian nulis. Gak usah terlalu ngoyo dulu, karena yang paling efektif kalian promosikan itu ketika babnya sudah ada di 50.000 ke atas. Jadi kalau bab kalian sudah 50.000, kalian baru promosi. Dan katanya lagi nih guys, subscribe, viewers, misalnya subscribe-nya 100 nih, maka yang harus membaca juga 100 orang baru kamu dapat retensi 100%. Tapi kalau subscribe-nya 100 orang yang baca cuma 50 orang, itu kamu cuma dapat retensi 50% aja. Makanya gimana sih kita mendapatkan 100% gitu kan? Ternyata yang paling efektif kalian lakukan adalah menggunakan arisan baca. Di sini arisan baca atau melalui grup-grup agensi atau melalui grup yang dibuat oleh kelompok penulis gitu, grup paguyuban penulis gitu. Itu harus sistemnya juga tepat gitu. Gak cuma asal baca, gak cuma asal scroll gitu. Kan kebanyakan nih, banyak grup-grup yang yuk buat arisan baca, tapi mereka gak tahu sistemnya kayak gimana. Jadi mereka cuma bilang ngumpulin 50 orang, setelah 50 orang dikumpulin ya udah, terus mereka saling baca seperti platform-platform lain. Kalau di Visu nggak bisa kayak gitu guys, kita harus punya strategi dari awal. Nah, disinilah yang aku bedah. Kemarin aku mencoba bertanya satu demi satu narasumber, termasuk aku ketemu sama Kak Mega. Nah, Kak Mega ini bilang ada cara Kak kayak gini di salah satu grup. Aku pelajarin, setelah aku pelajarin aku praktekin. Tapi bukan di ceritaku, malah aku praktekin di ceritanya temen. Terus temanku itu tak suruh ngecek retensi besok paginya, apakah benar-benar berubah atau enggak gitu. Dan ternyata ini benar-benar berpengaruh sekali gitu. Oke, kita bahas. Menurut aku nih, jadi aku kemarin cuma membaca 6 bab, tapi 6 bab terakhir dari cerita temanku. Kebetulan temanku itu udah punya 56 bab. Nah, aku baca dari 50 sampai 56. Tapi dengan satu syarat, kalian tidak boleh membuka dari bab awal. Jadi kan kalau kalian buka nih tampilan home-nya, ceritanya, temenmu gitu misalnya. Kalian kan pasti di bawah itu ada tulisan bab berapa gitu kan. Nah, kalian kan bisa pilih bab kan. Nah, kalian pilih bab aja di situ. Nah, di situ kalau kalian pilih bab, itu kalian langsung ambil dari yang paling terakhir aja. Kalian pilih bab 6 bab terakhir atau 12 bab terakhir gitu. Kalau misalnya kalian buat arisan baca. Kenapa? Karena menurut aku biar terkesan selesai lah gitu. Kalau menurut aku loh ya. Nah, kemarin nih yang aku lakuin 50 sampai 56 aku nggak baca guys. Tapi setiap lembar, jadi kalau di Visu tuh kan setiap lembar gitu dia gini, walau itu belum satu bab loh ya, selembar itu masih bagian dari bab. Jadi selembar scroll lagi,
selembar, scroll lagi. Nanti kalau sudah ada ketemu komentar berarti itu mungkin sudah 1 bab gitu. Nah, di sini setiap per lembar Vizo kalian berhenti 7 detik. Why? Berhenti 7 detik. Karena menurut analisaku, setiap kita membaca 1 lembar layar cerita di Vizo itu, kita membutuhkan waktu sekitar 6-7 detik guys. Jadi misalnya kalian gak baca, kalian buka nih, terus kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, scroll 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, scroll lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalian kayak gitu terus scroll sampai halaman 56. Kok halaman? Sampai bab 56. Nah, ternyata ya kemarin itu retensi temanku itu untuk retensi selesai baca. Karena yang penting kan retensi selesai baca tuh. Itu 7% di angka 50.000 kata. Nih, lihat ini. Nah, setelah aku melakukan itu buat dia ya kan, besoknya dia tak suruh lapor ke aku, hasilnya apa? Dia naik 0,53%. Padahal aku cuma melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setiap lembarnya. Nah, ini adalah saran dari Kak Mega dan aku lakuin bener-bener. Dan itu kan gak ngeboringin kan guys. Kalian kalau misalnya kepengen baca ya udah baca aja, gak apa-apa gitu. Tapi kalau kalian gak kepengen baca, kalian cuma ikut arisan baca, hitung aja pakai 7 detik tadi tiap lembar. Itu sangat efektif. Dan kalian ambil bagian terakhir. Nah, ini aku menemukan strategi. Berarti dari 6 bab kita baca, retensi naik 0,53% dari strategi berhenti per lembar 7 detik. Udah, ini dulu ya. Ini rumus guys. 7 detik berhenti, 6 bab, 0,53%. Kita masuk ke strateginya. Guys, aku hampir lupa nih. Sebelum aku masuk ke strateginya, kita jangan lupa meninggalkan komentar di setiap bab. Komentarnya tuh gak perlu aneh-aneh, gak perlu panjang-panjang. Keren kak, kak lanjut dong, kak bagus nih ceritanya, semangat. Udah kamu kasih itu aja, gak usah yang aneh-aneh. Oke? Jadi setiap kalian selesai 7 detik itu tadi, di 1 bab kalian tinggalkan komentar. Nanti lagi tinggalkan komentar lagi. Nanti lagi tinggalkan komentar lagi. Pokoknya setiap kalian ketemu komentar, kalian tinggalkan komentar. Itu yang aku lakuin untuk bantu retensi. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke strateginya di sini. Well guys, kali ini kita udah dapet rumus baca 6 bab retensi naik 0,53%. Nah, kita cari dulu berapa kenaikan retensi tiap baca 1 bab dengan teknik berhenti 7 detik. 0,53% dibagi 6 bab sama dengan 0,0883%. Ini adalah retensi per 1 bab kita baca. Setelah kita udah ketemu, kita tentukan target retensi yang mau kita capai bareng-bareng, misalnya 45%. Alasan di sini aku tentukan 45%, aku bantuin penulis pemula nih ceritanya. Kan penulis pemula kalau dia cuma nulis 30.000, dia harus target 45% retensi baru gajian. Sedangkan kalau 70.000 dia cuma 20% aja dia udah bisa gajian. Nah, makanya aku pilih yang 45%. Nanti di kenyataan kalian boleh tentukan sendiri target yang grup kalian inginkan itu berapa. Terus kalian kumpulin 50 orang, jadikan satu grup, berarti ada 50 cerita. Nah, di sini juga terserah kalian. Misalnya kalian sanggupnya 23 cerita, ya udah 23 cerita aja. Ini aku kasih teorinya, caranya menghitung seperti itu gitu. Dari contoh kasus ini, biar satu orang itu mendapatkan retensi 45%, tentukan dulu berapa bab mereka baca biar tercapai target.
Berapa menit yang mereka butuhkan untuk target baca 50 cerita itu. Kenapa aku memikirkan sampai ini? Karena penulis Vizo itu mempunyai target gak cuma target menulis bab aja, tapi dia juga target untuk retensi. Jadi waktunya dalam sehari pun pasti kepotong banyak kan. Nah makanya kita harus tahu menitannya berapa. Jadi kalian boleh menambah dan mengurangi jumlah anggota atau jumlah cerita sesuai kebutuhan kalian. Kalau kalian sanggupnya 23 cerita, buat kelompok dengan 23 cerita aja. Kalau kalian sanggupnya 20 cerita, ya buat kelompok dengan 20 cerita. Sekali lagi aku kasih rumusnya aja. Oke, kita mulai. Yang pertama kita harus cari, berarti kan berapa bab mereka baca biar tercapai target. Nah, tadi udah ketemu, satu bab itu retensinya naik 0,0883%. Satu bab dibaca. Berarti yang kita cari adalah berapa babnya kan. Nah 0,0883% dikali berapa bab sama dengan 45%. Ini kan rumus kan, kita cari. Ternyata hasilnya setelah aku hitung itu adanya yang lebih. Jadi aku gambling aja sih, 10 bab kalau kita kalikan 0,0883% itu cuma 44, sekian persen lah gitu. Kan kurang nih, wong kita target 45%. Nah, hasil akhirnya itu ternyata 11 bab guys. 11 bab itu 48,5%. Jadi di sini aku ubah dulu, retensi yang kita harus capai 48,5%. Kita udah dapet nih. Berarti satu orang dalam 50 orang itu per satu orangnya harus baca 11 bab untuk mencapai target 48,5% retensi. Nah sekarang hitungan menitnya. Satu bab itu menurut perhitunganku kita bisa melakukan berhenti 7 detik itu 3 menit satu bab. Jadi kalau satu orang diwajibkan 11 bab per cerita, berarti membutuhkan 33 menit untuk membaca 11 bab per cerita. Ya sekitar setengah jam kan ya. Karena untuk berhenti 7 detik itu macem-macem. Ada yang bisa 1 menit, ada yang bisa 2 menit, ada yang bisa 3 menit. Nah di sini aku pakai yang 3 menit. Nah di sini kalau kita ditarget 50 cerita, berarti kan 3 menit kita kalikan 11 bab dulu, 33 menit. Terus ceritanya 50, berarti 33 menit dikalikan 50 cerita. Total target kita untuk selesai 50 cerita itu dengan 11 bab per cerita adalah 1650 menit atau 27,5 jam. Sekali lagi aku cukup kasih tahu kalau kalian berat dengan target ini, kalian bisa turunin sesuai kebutuhan kalian, oke? Nah, di sini kita setelah udah ketemu ini kita targetkan deadline. Berapa hari nih 50 cerita mau diselesaikan? 5 hari, 10 hari, 20 hari, 25 hari, atau sebulan. Nah, kita cari target per harinya nih. Biar nggak berat kalian pilih ya. Ini kalau target 5 hari aja kita harus selesai 50 cerita. Nah, kalau gitu berarti per hari itu kita hitungnya 1650 menit, kita dibagi 5. Itu hasilnya adalah 330 menit atau 5,5 jam. Dengan 10 cerita. Jadi satu hari itu kamu 10 cerita guys, wajib. Itu kamu memerlukan waktu 330 menit lah gitu. Yang masing-masing 11 bab. Nah kalau kalian deadline-nya nggak 5 hari, tapi kalian deadline-nya 10 hari. Kalian berarti sehari itu 5 cerita dengan habis 165 menit atau 2,75 jam. Nah kalau kalian pilih target 25 hari untuk selesai 50 cerita, ya udah berarti kalian 2 cerita per hari dengan perharinya itu selesai ya 66 menit lah atau 1,1 jam gitu. Ini perhitungannya. Jadi terserah kalian berat atau enggaknya tergantung dengan grup yang kalian buat. Ringannya kayak gimana, enaknya kayak gimana. Nah dengan cara kalian melakukan ini otomatis banget kalian harus jujur yang pasti ya. Kalian bisa saling bantu dan retensi kalian yang tadi aku udah ubah jadi 48,5% itu pasti tercapai guys. Dan kalian pasti
gajian terus tiap bulan. Guys, gimana dengan semua cara yang aku kasih, strategi yang aku kasih? Semoga bermanfaat buat kalian, dan sekarang cepet-cepet buat grup. Terus kalian lakukan arisan baca ini. Karena apa? Arisan baca ini sangat efektif buat naikin retensi kalian, tapi dengan strategi yang aku kasih tadi. Ini ternyata efisien banget buat naikin retensi kalian, guys. Aku yakin kalian nih, mau penulis baru, penulis senior, pasti seru kalau ngelakuin ini bener-bener dan jujur yang pasti ya. Karena apa? Kalau kalian kompak kerjasamanya untuk saling baca dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 detik itu, aku yakin deh, pasti kalian semua akan gajian. Gak akan gak akan ketunda juga. Jadi buat kalian yang kepengen 70.000 kata atau 30.000 kata, kalian akan gajian semua. Yes, thank you buat kalian yang udah nungguin di channel aku ini, nungguin konten yang ini juga yang pasti. Makasih banyak banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk klik like-nya, klik subscribe, dan klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu, kali aja teman kalian butuh, guys. Oke, dan jangan lupa untuk follow Instagram aku, yaitu @valenas_, karena di sana aku bakal kasih juga informasi tiba-tiba di story aku biasanya. Oke, dan mohon maaf banget kalau ada kesalahan kata dan ucapan. Dan seperti biasa, jaga kesehatan kalian. Kalau kalian punya ide-ide dan saran-saran buat aku, kalian bisa komentar aja di bawah. Mungkin ada yang kalian belum paham, kalian juga bisa komentar aja di bawah. Dan tunggu kontenku selanjutnya. Sampai jumpa.